Pak Haji mau nanya ini, gimana ini sejarahnya punya kambing segini banyaknya Pak Haji? Ya bermula dari tidak banyak ya, tapi karena kita punya lahan yang luas, kemudian kita lepas. Yang misi utamanya ya tumpang sari karena untuk membersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar kan, karena bongkor hanya diambil orang-orang kerja, rumputnya kita makan. Kalau pilih Iya sekitar berapa 150 sampai 200 apa ya, karena juga sering diambil kadang untuk acara-acara di sekitar gitu. Nggak terdeteksi jumlahnya sih, ini baru beranak banyak, ini bareng-bareng 1 bulan hampir 20 ekor yang bersamaan ini beranak dua-dua, ada yang 3 itu. Jadi ya enggak. terus tujuan utamanya ternak kambing di sini? Ya kalau tujuan utama jelas untuk pembersihan rumput ya sekitar kandang, karena penghasilan utama itu dari kandang ayamnya. Nah itu untuk membersihkan rumput, daripada kita nyemprot herbisida, kita lepasin kambing yang makan rumput. Kemudian kan bisa menghemat biaya orang kerja dan sebagainya, dan hasilnya kambing bisa untuk macam-macam, untuk bayar zakatnya ya, diambil dagingnya kalau ada acara-acara khol, apa imtihan, apa haflah di pondok ya. Kalau yang ada masjid sepi korban ya bisa diambil untuk korban ya, macam-macam gitu. Besar ya di sini. Iya ya gitu, karena kita diliarkan gitu. Jadi memang dalam segi ekonomis nggak begitu bagus kalau untuk untuk penjagaan gennya tidak bagus kalau diliarkan, karena akan berubah. Pak Haji punya rencana ke depan nggak ini untuk usus kambingnya? Ya ada sih rencana, cuman harusnya yang lebih efektif, efisien ya dikandangkan, kemudian dipisahkan antara pejantan dan betina, akan dipisahkan biar tidak acak-acakan gitu sistem pembuahannya dari anaknya sendiri, itu yang kita pakai. Karena tetap ada nilai ekonomisnya kalau kita secara efektif pengurusannya, kita bidikan kandang yang untuk pemisahan antara jantan dan betina, itu lebih bagus kan. Secara keilmuan Pak Haji dikasih tahu Pak Haji. Kalau ilmu secara dasar ya yang namanya hewan itu sudah secara fitrahnya ya seperti manusia, maka harus dari gen yang lain biar akan tumbuh gen yang bagus. Dan kalau dari anak bagus pun, kalau anak sendiri dia mengawini induknya akan mendapatkan anak-anak yang tidak bagus itu. Ya seperti fitrah manusia gitu. Maka Islam juga mengajarkan kalau menikah itu harusnya memang dari yang ajnabiyah ya, jangan yang mahram. Kalau mahram itu memang yang mana yang mahram ya nggak boleh dinikah. Maka Islam juga mengajarkan kalau nikah dengan ajnabiyah, jadi laki-laki yang tidak sedarah, tidak bersaudara gitu, menghasilkan generasi Islam ke depan yang bagus secara fisik dan fisikis. Itu akan berbeda dengan orang yang mahram nikah, itu ya tetap seperti kambing, tidak bagus gitu. Pernah penggemukan nggak Pak Haji? Ya pernah, cuman itu tetap diliarkan seperti ini. Kita pelihara yang jantan-jantan yang bagus, kita pelihara, kita jual pada waktu hari raya Idul Adha, itu harganya akan naik. Berapa pernah jumlah penggemukan kambing dilepas liarkan? Ya dulu pernah lepas itu kita belanja Ramadan gitu. Sekitar 80 ekor, harga 800 sampai 1 juta. Kita dari Ramadan sampai Syawal, terus dulu Qodah itu 2 bulan saja kita sudah untung 500.000 per ekor. Asumsinya kalau itu 80 ekor kali 500.000 itu sudah mendapatkan 40 juta lah, itu 2 bulan tanpa ngarit. 2 bulan tanpa ngarit, tanpa pakan, tanpa pemberian pakan, kita lepas di bawah kandang dengan membersihkan rumput. Hasilnya itu rumput kita bersih yang di bawah kandang ayam. Ya yang curahan konsentrat ayam itu jatuh, dia masih dimakan oleh kambing itu per ekor sudah dapat 500.000 loh. Kalau 80 ekor kan udah 40 juta, itu nggak ngarit. Bersih itu Pak Haji ya? Bersih, sudah dipotong sodakohnya itu nanti. Gampang kan, karena kalau kita yang nggak ada 100 ekor kan ada zakatnya. Kalau ini 100 ekor lebih kan, setiap 100 ekor kan zakatnya umur 2 tahun. Maka bisa dipulihkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.
kandang wali-wali santri yang tidak mampu kita bisa bagikan setiap tahun berapa ekor gitu kan. Nilai bukan hanya nilai ekonomis yang kita dapat, tapi secara nilai religiusnya kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Ini kan banyak anak-anak ini. Apakah ini yang lahir-lahir ini kecil-kecil ini serempak Pak Haji? Iya, ini ada sekitar 23 ekor. Hampir 1 bulan ini mana 23 ekor. Ada yang 1, ada yang 3, kan ya rata-rata 2 lah. Pernah ngalami kematian secara liar ini? Artinya Ya, tahu-tahu mati di jalan? Kematian dari apa? Penyelesaian yang kambing itu sakitnya kaku badannya, itu kaku, nggak bisa bergerak. Kalau dia sudah diberdirikan, dia bisa berdiri, bisa jalan, cuman begitu dia roboh nggak bisa berdiri sendiri. Itu masih kecil matinya? So ya kadang pejantan besar, kadang ya nggak tentu umurnya. Saya nggak tahu juga penyebabnya apa, atau apa kena paku, tetanus apa. Tapi kalau ada ahli yang tahu lah itu yang modus kaku badannya itu apa obatnya, itu tolong bisa di share ke YouTube ini gitu. Pernah ngundang mantri hewan nggak ke sini? Mantri hewan nggak tahu, itu solusinya juga nggak tahu. Kalau mungkin yang pengalaman di lapangan tahu, yang sistemnya sama, pedus liar kayak gini kan bisa nanti sharing ke YouTube yang merekam ini kan, nanti bisa tukar pikiran itulah bagaimana penyelesaian penyakit kambing yang kaku itu. Terus ini rencananya mau ditambah nggak Pak Haji kambingnya? Karena dia sudah bertambah alami ya kayaknya enggak. Kalau untuk penambahan mungkin secara ekonomis nanti nambah kalau kalau pasar ada pasar rame gitu, Ramadan kita belanja, kita lepas, nanti hari raya Idul Adha kita jual untuk korban dan sebagainya. Coba sih Pak Haji pengalaman ngerintis dari awal mulai telur, ayam petelur sampai kambing ini gimana? Kalau sejarahnya ayam petelur karena kita orang baru di sini. Kita di sini datang ke seperti Mataram itu udah ada kondisi kandang ayam. Karena kita pendatang, asli kita dari Bandar Jaya, terus mondok di Tribakti Atakwa Lampung Timur, kemudian menikah di seperti Mataram ini, dan kita tinggal membesarkan saja. Kalau sejarah peternakan ayamnya sudah lama, dari tahun 89 gitu sudah. Pak Haji sarjana peternakan? Kalau saya sarjana pendidikan, cuman istri yang sarjana peternakan. Apakah ini memang nutrisinya sudah difikirkan oleh keluarga ini sehingga ini memang bisa berjalan seperti ini? Ayamnya apa kambingnya ya? Kambing dan ayamnya juga. Kalau ayam enggak ya, kita sudah lama kita nggak bikin proses pakan sendiri. Biasanya kita juga bikin proses. Tapi karena pekerjaannya itu sering tidak sesuai dengan jadwal. Contoh mixing itu yang harusnya 7 menit, dia 4 menit sudah diturunkan pada waktu mixing, dan dia tidak homogen. Kalau sebetulnya kalau pengetahuan tentang nutrisi sudah dikuasai, tapi lagi-lagi masalah pekerja itu kadang orang Jawa bilang delewer lah gitu. Padahal dia mixingnya kan sudah pakai mesin ya, mixer itu kan dia nggak pakai manual. Tinggal nunggu waktu, kadang 3 menit 4 menit saja. Kalau aturan pabriknya 7 menit itu homogen, kemudian kan kalau masih 4 menit diturunkan masih semi heterogen lah, kita masih ndak homogen banget. Maka ya sudahlah, kita ngaco ke pabrikan dulu pakan jadi nggak berpikir masalah itu. Ini jenis kambingnya apa aja Pak Haji yang di sini? Campur ya. Ini kalau dulu pejantan awalnya tuh bur itu ya. Bur dengan betina-betina yang PE, ada yang Rambon gitu. Lengkap ini di sini, ada PE, ada Rambon, ada kacang. Ada dombanya juga, begitu lama nggak berkembang itu dijual kemudian ya. Sudah bobotnya itu sudah, kalau yang domba kemarin 68 kilo tuh jantannya. Betinanya berat 56 kilo. Jadi karena nggak pernah beranak sekali, dia mati karena nggak tercover gitu. Di kotoran ayam basah itu dia nggak ketahuan itu mati. Kemudian lama karena juga proses pengurusannya nggak efektif ya, harusnya ngukur tiap berapa bulan. Nggak diukur, mungkin terlalu lebat, nggak bisa membuahan gitu. Ada rencana dijual nggak Pak Haji? Kayaknya belum.
Ada tujuan untuk membuat kandang tersendiri liar untuk kambingnya? Iya, rencananya begitu. Cuman karena masih terkendala sesuatu yang mungkin apa biaya yang untuk bikin kandang juga belum ada kesiapan. Ya, apa yang ada gini aja lah dilepaskan, toh dia beranak sendiri tanpa ngurus. Mungkin pagi kita giring ke kandang ayam, sore di tempat peristirahatan. Ini hari ini nggak bisa keluar karena ada di jalan ada eskavator bekerja, jadi nggak bisa, dia nanti akan acak-acakan kemana-mana gitu. Jadi dia nginep di kandang liaran gini. Ini sudah berapa tahun seperti ini? Ini sekitar 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Pernah menjual? Pernah dulu yang masih peranakan anak pertama bagus karena dia peranakan bur ya. Itu rata-rata kita jual berat badannya sekitar 55 sampai 60 kg itu. Dengan asumsi harga yang per kilo 55.000, yang sekitar 3,5 juta lah per ekor itu. Jual. Cuman ya peranakan pertama aja yang bagus, karena begitu peranakan keturunan nggak bagus amat.